Halo teman-teman, kita sekarang mau terbang nih di daerah Bromo ya. Tapi kebetulan masih banyak kabut, tapi nggak apa-apa lah ya. Mudah-mudahan si drone-nya aman. Kita coba terbang ya. Nah ini kita mau start nih di sini di pemberhentian jeep sih. Ada tukang bakso juga di sini. Oke, kita terbang teman-teman ya. Kita lihat situasi kondisinya kayak gimana. Sok, tuh, hei. Tak, dik. Hai. Sok, lagi dadah. Oke teman-teman, jadi ini tuh kita di kawasan Bromo ya. Kita nyampe semalam tuh jam berapa ya, jam 2 pas setengah 3 gitu ya. Nah ini tuh kita baru turun dari penanjakan ya. Jadi kita tadi lihat sunrise. Nah pas turun tuh masih banyak kabut gini gitu. Saya agak-agak khawatir juga sama drone-nya. Cuma ya bismillah aja ya, kita terbang, kita lihat situasi dan kondisi. Karena kalau misalnya agak siang dikit, khawatirnya tuh udah banyak banget pengunjung. Terus juga tadi saya ada beberapa orang yang lihat, saya lihat beberapa orang tuh nerbangin drone itu di atas. Nah saya khawatir tuh kita nanti di sini terbang bareng nggak kelihatan, tabrakan gitu drone-nya. Nah ini mumpung belum ada siapa-siapa yang nerbangin drone, kita terbangin, kita lihat aja. Tapi meskipun kita lihat situasi kondisi masih kabut pekat gini, tapi nggak masalah sih, masih kelihatan. Mudah-mudahan aman si gimbalnya. Kalau propeller sih nggak terlalu khawatir juga ya, cuma gimbalnya ini loh. Cuma ya udah, kita terbang ya. Kita lihat di sini kita terbang di ketinggian 25 meter, masih jaraknya 30 meter sih. 30 meter nggak jauh-jauh kita, karena kalau jauh-jauh khawatir nih masih kabutnya masih pekat banget jadi nggak kelihatan. Meskipun di sini juga udah ada safety-nya ya, kita bisa lihat dari maps, cuma ya nggak bisa ketergantungan juga gitu. Nanti kita harus lihat si posisi drone itu di mana gitu. Nah, kita ini lihat ada di mana, di bawah. Nah tadi kita terbang dari sini kan. Oke, jadi ini kondisi parkiran jeep ya. Ini banyak warung tuh di sana tuh. Di belakang kita tuh itu kawah Bromo, cuma kita nggak akan ke sana, kejauhan. Dari sini itu kalau ke kawah sana sekitar 1,5 kiloan sih. Ngeri juga kalau misalnya si drone kecil ini lari ke sana gitu ya. Dengan kondisi si kabutnya masih tebal kayak gini, nggak akan bisa sih. Juga sinyal juga kayaknya nggak akan sampai sana sih, nggak akan jauh-jauh gitu, karena ini kan masih ketutupan sama kabut gitu. Jadi takutnya tuh si frekuensi radionya tuh nggak bisa sampai sana. Lagian kita juga ini pakai di frekuensi 5,8 GHz teman-teman. Jadi kalau frekuensi 5,8 GHz tuh nggak bisa sejauh 2,4 gitu. Saya kenapa pakai 5,8 di sini, karena di sini udah banyak yang pakai HP ya. HP itu pakai sistem transmisinya tuh
di frekuensi 2,4 GHz. Jadi kalau misalnya saya tetap pakai 2,4, itu nanti akan tabrakan tuh. Jadi banyak gangguan sinyal, nanti lama-lama putus si sinyal koneksinya. Kalau udah putus ya bisa RTH, cuma ya nggak enak gitu. Kita lagi bikin video tiba-tiba putus RTH sendiri, ya nggak enak juga sih sebenarnya. Ya teman-teman, kita bisa lihat nih jam berapa ini, kita tuh jam 6 kurang ya, setengah 6 teman. Ini udah banyak banget yang parkir di sini. Enggak deh, nggak setengah 6, ini udah jam 6-an gitu. Ini parkir jeep nih, parkirnya udah banyak. Tadi pas pada saat kita baru parkir di sini sih masih sepi, cuman bisa dihitung jari lah jeepnya. Terus pas kita udah diem bentar, terus nerbangin drone, nyiapin drone sambil makan bakso tadi, wah itu loh, jadi banyak banget jeep yang pada parkir di sini. Nah ya teman-teman, itu banyak warung-warung di sana tuh, cuma kita nggak ke sana. Ya mantap Bromo kalau pagi-pagi gini sih. Sebenarnya sih kalau nerbangin drone kabutnya masih pekat gini tuh kayak nerbangin drone di dalam air teman-teman. Tapi ya karena itu situasional gitu. Nanti pada saat dikit aja kita telat nerbangin drone, ya udah banyak tuh yang datang ke sini nerbangin drone juga. Soalnya tadi ya udah ada beberapa orang yang lihat, saya ngelihat nerbangin drone gitu. Ini kita nggak jauh-jauh ya teman-teman, itu masih di 42 meter, 41, ketinggian 22 meter. Ini yang masih kelihatan di mata saya teman-teman. Tapi sebenarnya sih udah nggak kelihatan juga sih, karena ketutupan si kabutnya juga di atas. Ini di 22 meter aja kita udah nyentuh si kabut. Gimana kalau misalnya kita di atas, kita contoh ya, kita naikin lagi di 40 atau 60 meter, mungkin kita udah di atas si kabut ini. Tapi kan ngeri juga gitu, kita nggak bisa ngelihat si drone-nya ada di mana posisinya. Jadi kita nggak bisa ngelihat di layar telemetri ini. Kita harus, selain harus ngelihat di layar HP, kita juga harus sambil mantau si drone-nya kayak gimana dan di mana gitu. Nah itu udah kita lihat si kawah Bromo itu di sana. Kita nggak akan mau sampai sana sih, ngeri juga teman-teman, terlalu jauh. Nah itu di sana tuh apa ya, belum tahu saya. Kita bisa lihat tuh kabutnya teman-teman, nggak kelihatan nih, kita nembus kabut nih, benar-benar nembus kabut. Kita kayak naik pesawat gitu kan, tiba-tiba kita ada di antara awan gitu. Wah ini benar-benar ngeri teman-teman, nggak kelihatan nih. Saya sih pengennya ninggiin gitu, cuma nggak kelihatan, malah lebih ribet nanti. Drone-nya nggak bisa balik. Wah udah, memang sih bisa ditemukan gitu ya, ada Find My Drone di aplikasinya ini, cuma ya nggak lucu juga sih lagi liburan gini terus tiba-tiba drone-nya jatuh hilang, atau enggak landing otomatis gitu ya di tengah jalan yang ada jeepnya, trek jeepnya itu nggak kelihatan, kegeleng. Wah udah bahaya itu. Ya teman-teman, ini kita pindah lokasi ya, daerah mana ya, cuma nggak tahu lah. Cuma yang jelas di sini udah nggak ada kabut, matahari udah terang di sini. Kita bisa lihat tuh pemandangan dari Gunung Batok yang di tengah-tengah ini. Sama kita sebelah kiri itu ada Kawah Bromo ya teman-teman. Kita berjalan mundur nih ke atas, tapi kita masih nggak terlalu jauh teman-teman, masih jarak 75 meter, 80, ketinggian masih di 20 meteran.
Yuk kita naik lagi di 30 meter, jarak 94 meter. Nah, ini kita naik terus nih, udah mulai di 78, 80 meter ketinggiannya. Kalau nggak salah sampai 90 deh kemarin tuh saya terbangin, teman-teman. Ya, 90 meter. Saya nggak berani lagi ninggiin di atas 90 meter. Kita bisa lihat teman-teman di ketinggian 90 meter nih Gunung Batok, bagus banget itu. Sebenarnya sih pengen gitu nerbangin lebih tinggi lagi itu, cuma atau ya dari sini juga udah bagus banget. 90 meter udah bagus banget ya kita ngelihatnya dari sini. Pemandangan Gunung Bromo itu kawasan si mandronnya pada padang pasirnya. Kita lihat udah mulai banyak jeep di sini nih. Masih dikit nih. Masih berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi ntar siangan dikit nih, yang dari sana tadi yang mau ke kawah tuh pasti pindahnya ke sini nanti. Pasti banyak. Nah, kita turun lagi nih ke 80, 70. Kita mau turun, kita mau persiapan pulang ke guest house. Nah, ini dari ketinggian 57 meter masih cukup bagus ya teman-teman ya. Di sana masih kabutnya masih tebal juga lumayan. Tapi di sini sih alhamdulillah udah gak ada kabutnya, jadi aman lah terbangin drone. Ya benar yang saya bilang tadi, kalau misalnya nerbangin di atas di kawasan kabut itu ya kayak nerbangin drone di dalam air. Jadi pas tadi saya nurunin drone tuh di kaki-kakinya si drone itu banyak uap air sama pasir teman-teman. Wah, ngeri. Saya takutnya tuh masuk ke baling-baling ke motor, tapi alhamdulillah sih enggak. Yang kita lihat kita udah terbang rendah di 7 meter. Kita mau turun teman-teman. Cukup ya, ini mudah-mudahan kita nanti ada kesempatan lagi untuk ke Bromo teman-teman. Kita terbangin lebih jauh lagi, lebih lihat pemandangan yang lebih indah lagi teman-teman. Ini kita landing. Oke teman-teman, saya kira cukuplah untuk video terbang di atas Gunung Bromo ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi sampai ke Gunung Bromo lagi. You turn toward me and look so weak. I've never seen you with such tired eyes. And everything we said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie. And underneath the rows of trees, I will see you where the ocean meets the sky. Under your toes, the fire grows. You are ready for a different kind of life. You're silent for the wind is cold. You must return to the wild. You're silent for the wind is cold. You must return to the wild. No one around. Lay back and take your socks and shoes right off. Natural light is so damn polite. Can make you feel just like you were young. Standing underneath the rows of trees, I can see where the ocean meets the sky. Under our clothes, the fire grows. We are ready for this life of